parkir. Siapa yang tidak tahu profesi satu ini? Tugasnya mengatur kendaraan yang hendak parkir, entah itu di pinggir jalan, depan pertokoan, atau tempat-tempat ramai lainnya. Kehadiran tukang parkir ini menimbulkan berbagai kontroversi. Ada yang merasa terbantu dengan kehadirannya, namun tak sedikit pula yang dibikin jengkel dengan ulah para tukang parkir. Kali ini kita akan menanyai salah satu tukang parkir yang ada di Rantau Prapat. Dan ini bukan sembarang tukang parkir, karena emak-emak yang jadi tukang parkirnya. Tahu sendirilah kan emak-emak gimana kalau sudah beraksi. Sudah emak-emak tukang parkir pula, gokil abis deh. Kira-kira bagaimana ya keseruannya? Stay tune! Kami di bawah naungan Dinas Perhubungan. Cuma melalui ketua. Kalau tadi aku lihat ya kakak di sini ramah banget loh kak, tukang senyum. Tadi ada orang lewat gitu senyum. Kayaknya kau yang udah dikenal di sini ya kak. Ramah lagi. Alah pak, itu menunggu aku. Iya nggak apa-apa. Oke, tunggu sebentar ya. 1.000-2.000 lah yang dikumpulin untuk bawa ke rumah, untuk bayar setoran, melanjutkan hidup anak sekolah. Jadi kalau seandainya jangan terlalu sepele lah sama kami gitu. Memang pekerjaan kami mungkin sepele. Kalau kakak sendiri apa alasannya kenapa mau jadi tukang parkir? Ya memang gimana ya dek? Sebetulnya enak menikmati pekerjaan ini loh, betul lah. Ibaratnya karena ketemu orang banyak, jadi memang jiwanya itu memang di pasaran. Pernah nggak dapat cibiran dari orang lain? Pernah lah, dipiralkan juga pernah kok. Halo teman-teman, sekarang kita udah sama salah satu tukang parkir yang ada di Rantau Prapat nih. Kita mau tanya-tanya seputar pekerjaan sebagai tukang parkir. Langsung aja yuk. Halo kak. Halo. Kalau boleh tahu namanya siapa ya kak? Elvi. Kak Elvi. Elvi ini udah berapa lama kak bekerja sebagai tukang parkir? 8 tahun. 8 tahun. Di sekitaran sini aja kak? Atau Sini aja dari dulu. Di sini aja dari dulu ya kak? Selama 8 tahun itu? Terus itu kerjanya pindah-pindah nggak kak? Kalau malam pindah ke Urip. Pindah ke Urip? Iya. Berarti dia ada sip-sipannya? Ada, sini sampai setengah 6, nanti jam 6 lanjut ke Urip. Kakak kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa kak? Dari jam 9 sampai setengah 6. 9 pagi ya kak? Sampai jam setengah 6? Iya. Berarti itu nanti setengah 6 baru istirahat, lanjut lagi malamnya? Enggak, pakai istirahat, lanjut langsung. Oh lanjut langsung? NANI? Terus ini nanti dia ada yang gantiin kakak. Misalkan kakak malam ke Urip nih. Ada yang gantiin. Iya, pas di sini malam ada yang gantiin. Iya. Berarti itu memang udah diaturkan orang-orangnya ya, Udah. Kak? Kalau kayak gitu pernah ada selisih paham nggak kak sama? Oh sering Oh, lah. sering ya. Namanya hidup Boleh di diceritain jalanan. nggak? Iya. Kalau kontra itu pasti ada ya kan. Oh. Kadang-kadang orang nggak senang diminta parkir, repet. Ya banyak lah. Namanya di jalanan biasanya itu. Iya ya kak. Kalau misalnya cara nandain misalnya lokasi dari sini sampai sini, ini wilayahku ya, untuk tukang parkir ini, gitu gimana kak cara nandain? Kalau nandai sesama kawan tukang parkir, memang udah ada batas-batasnya masing-masing. Jadi kalau memang udah di tempat saya, ya udah kawan nggak mau ngambil gitu. Memang udah ada batasnya masing-masing. Iya ya kak. Berarti kalau misalnya apa ya namanya kayak cekcokan gitu pernah Nggak ada. Gara-gara- Kalau sesama kawan petugas parkir nggak ada. Berarti memang udah tahu wilayah Iya, masing-masing, udah Kak? tahu wilayah masing-masing.
Kalau boleh tahu Kak, pendapatannya per hari itu berapa? Ya, apa rata-rata sih 50.000, 60.000. Itu paling dikit atau paling banyak? Ya, standar kayak gitulah. Apalagi kalau hujan agak-agak payah dikit lah. Oh iya Kak, karena jarang ada yang pakai. Iya. Itu biasanya bayarnya kereta sama mobil sama nggak? Kereta sebetulnya dari Pemkap itu 1.500. 1.500. Tapi kalau dikasih 1.000 diterima, kasih 2.000 diterima. Kalau mobil memang dari sananya 2.000. Itu berarti pakai waktu atau misalnya satu? Enggak, mau seberapa jam mereka berhenti, mereka parkir ya segitu juga Harganya Kak? Iya. Iya. Terus nih, tadi kan Kakak bilang tukang parkir itu pindah-pindah gitu ya Kak? Pindah-pindah. Misalnya Kakak kan malam di Urip. Iya. Itu ada yang ngatur gitu atau memang masing-masing? Memang kesepakatan? Enggak, bukan kesepakatan. Karena kan di sini nggak mencukupi, ada terpaksa cari tempat lain. Kalau di sini sampai malam memang ada kian orangnya, gitu kan. Jadi kan cari tempat lapak lain, minta sama ketuanya ya tempat lain gitu. Berarti ada ketuanya? Untuk tambahan. Ada ketuanya gitu ya? Ada ketuanya. Itu setoran bayar ke ketuanya juga? Iya. Iya. Bayarnya berapa Kak? Kalau di Mamonjol 40.000. 40.000. Berarti kalau tadi misalnya Kakak dapat 50.000 dipotong? Itu bukan, itu lain dari restoran. Oh, lain dari restoran. Nggak mungkin gaji 10.000, mana mungkin ya kan, satu harian dapat 10.000. Aduh, siapa yang betah sampai 8 tahun ya kan deh. Ya. Berarti itu bayar setorannya per berapa hari gitu Kak? Seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Iya. Oh iya, berarti ada atasannya ya Kak. Kalau ini bajunya dikasih memang Kak? Memang dikasih. Kalau boleh tahu Kakak tahu pekerjaan sebagai tukang parkir itu dari siapa? Pertama gini, kebutuhan ekonomi. Jadi tiba-tiba ketemu kawan, nyerap. Jadi kok enak gitu kan, semakin enak gitu ketemu orang, ketawa sana ketawa sini, ya udah minta lahan dikasih di sini. Awalnya saya coba-coba, habis itu lah kok enak. Besok pagi saya balik lagi, saya coba lagi, lah kok makin enak. Lalu saya berpikir positif, saya berniat baik untuk tidak berhenti mencobanya. Ketemu ketuanya minta tolong kasih tempat, ya dikasih di sini, ya udah di sini terusan. Berarti awalnya ditawarin sama teman ya Kak? Iya, dia sakit, gantiin lah tolong kata dia. Jadi kan itu dia putih matahari, gantiin lah tolong kata dia. Ya udah diganti selama seminggu. Jadi ya udahlah. Bagainya waktu saat itu nggak ada kerjaan, minta tempat sama ketuanya dikasih di sini, ya udah terusan di sini. Oh, berarti awalnya nggak di sini kan? Enggak, menyerap aja, gantiin orang seperti. Kalau misalnya kan di sini tuh sering kadang ada konser atau acara-acara gitu Kak. Iya. Kan biasanya pasti ada orang tukang parkirnya gitu Kak. Kalau Kakak pernah nggak parkir di tempat-tempat kayak gitu? Kalau Acara-acara dulu gitu. pernah Simpang 6 kan? Iya, misalnya kayak gitu. Iya, Simpang 6. Nah, Kalau itu gimana lagi aturan apanya Kak? aturannya kita kasih tiket karena segitu ramenya. Kita kan nggak tahu yang punya kereta itu siapa, yang punya mobil itu siapa. Jadi pada saat mereka parkir, kita catat aja nomor BK plat kereta, plat mobil, kita kasih tiket. Jadi kan nggak salah. Ibaratnya nggak ada risiko kehilangan gitu kan. Kalau Pernah cara- Simpang 6. Iya Kak. Kalau cara membaginya gimana Kak? Misalnya sesama tukang parkir lain gitu. Memang udah sepakat tanpa ada ribut gitu kan. Nanti kamu bagian sini gitu. Iya. Itu misalnya kalau mau kita mangkal di sana ada daftarnya dulu nggak? Daftar aku mau ikutan di sini. Enggak, itu memang udah sama-sama kawan aja. Sama kawan. Oke. Tapi kan udah nggak pernah konser lagi kan. Oh iya, jarang. Zaman dulu yang Semenjak konser ya COVID kan. ini ya Kak. Berarti ini Kak udah ada izin dari pemerintah daerah ya Kak? Udahlah, kami di bawah naungan Dinas Perhubungan. Cuma melalui ketua. Kalau dari tadi aku lihat ya kakak di sini ramah banget loh Kak, tukang senyum. Tadi ada orang lewat gitu senyum. Kayaknya Kakak yang udah dikenal di sini ya Kak. Ramah lagi. Alah Pak, itu menunggu aku. Iya nggak apa-apa. Oke, tunggu sebentar yo. Nah Kak, menurut Kakak pribadi nih, untuk menjadi tukang parkir itu
Ya mental kuat lah. Buat. Terus kan misalnya harus pandai ngeker-ngeker nih biar nggak Iya, kalau kita nggak pandai, apalagi lokasinya di sini sempit, kalau kita nggak pandai parkirkan mobil, iya bisa nanti malah kebrukan sama kereta lain. sama yang punya toko juga kita nggak enak, harus pandai. Jangan sampai menutupin toko yang semua di sini. Itu berarti ada izin ke tukang tokonya dulu ya kak? Nggak, sebetulnya nggak ada izin, toleransi kita aja deh, karena ini jalan umum. Yang punya toko nggak berhak melarang kalau mobil itu mau taruh di mana. Cuma karena di sini kita tempat cari makan, bagatnya kan sama-sama cari makan. Orang belanja nanti kereta masuk payah, ya kita kasih jalan. Toleransi aja. Berarti ya kalau apapun ya ramah-ramah ke tukang tokonya Iya. gitu ya kak. Oke. Terus kak, kalau biasanya orang yang parkir itu dikasih pelayanan apa aja kak? Ya kayak inilah mobil masuk ya harus kita atur. Ya, terus kalau kereta misalnya entah kepanasan dikasih kardus Panas gitu ya? dikasih kardus, kalau hujan dilapin. Kan kalau hujan kan joknya itu basah ya kita lap. Nah, sebelum dia pergi kita lap dulu biar jangan basah celananya ya gitu. Iya kak. Tapi kakak ini perhatian banget loh. Aku soalnya jarang nemu tukang parkir yang kalau hujan itu dilap kak. Ya biarin aja gitu. Itu perasaan biasa semua dilap loh udah. Jarang. Aku sih nemunya pokoknya jarang lah nemu yang memang tukang parkir pas hujan dilapin gitu. Iya. Seringnya ketemu kalau panas dikardusin sering. Biasanya kalau hujan memang udah siap kain lap semua kita tukang parkir. Iya ya kak. Itu memang udah di aturannya gitu ya? Sebetulnya itu nggak aturan. Masing-masing ya? Iya, masing-masing dari hati kita aja untuk menservis orang gitu kan. Karena tukang parkir ini bukan untuk itu, Dek. Apa yang kehilangan di jalan itu nggak tanggung jawab tukang parkir sebetulnya. Cuma karena kita nggak mau resiko itu ada, pastinya ditanya sama kita. Jadinya kita jaga bagus-bagus biar jangan ada resiko kerjaan. Di tiket kami itu ada dibilang barang hilang atau rusak itu nggak tanggung jawab tukang parkir. Cuma kan kami merasa tanggung jawab, ya kan. Ada apa-apa pasti yang ditanya pertama tukang parkir. Iya. Pasti kami mencari yang amannya aja kan. Iya. Nggak mau punya masalah kerja kan. Nah, gitu. Oh, berarti kalau barang hilang itu bukan tanggung jawab tukang Bukan parkir? tanggung jawab tukang parkir. Kalau misal keretanya hilang? Nggak tanggung jawab tukang parkir. Oh, nggak tanggung jawab tukang Iya. parkir. Tapi alhamdulillah ya kita kan bertanggung jawab sama kerjaan kita. Coba kalau hilang pasti tanya, mana keretaku, mana keretaku. Iya. Jadi saksi. Waktu kita kan habis, bagus kita jaga-jaga betul-betul. Iya. Tanggung jawab kita sama kerjaan kita kan enak, lancar semua ya kan. Betul. Nggak ada masalah kan enak. Orang pun Jadi, senang ya kan. Nanti gara-gara satu helm nanti udah heboh lah untuk rapat. Iya. Nanti jadi ada omongan orang, nggak usah parkir di situ Iya. ya kan kak? Iya sih, benar-benar. Terus kak, ini ada sering kali aku dengar istilah nih, tukang parkir itu datangnya pas mau pergi aja. Orang mau pergi baru tukang parkirnya datang, giliran orang mau nyari tukang parkir nggak ada yang muncul gitu kak. Itu Sebetulnya pendapatnya komplainan orang banyak seperti itu. Iya, soalnya pernah ngalami juga kak, misalnya di toko mana gitu parkir ya parkir aja. Nanti pas udah mau pergi baru datang tukang parkir gitu. Kalau Ini dari mana gitu. Sebetulnya karena yang dijaga bukan satu tempat loh, Dek. Kalau satu tempat tadi ya, kayak aku kan toko roti di sini ya, dia terpaksa berdiri di tengah gitu kan. Tapi kalau kereta memang nggak diatur. Kalau nggak panas kayak gini kita nggak mungkin ngatur orang, ngatur kereta kan. Tapi kalau mobil, kalau nggak diatur tiba-tiba kita datang ya memang punya mobil nggak efek. Kayak gini lah mobil masuk, tiba-tiba aku datang. Titipan. Nah kak, selama 8 tahun ini kakak kerja sebagai tukang parkir, itu pernah mengalami hal-hal nggak enak apa aja kak? Suka Ya duka nggak enak ya, banyak lah, Dek. Contohnya kak? Ya ribut sama orang pasti ada. Namanya hidup di jalanan, ya nggak semua orang suka sama kita, ya kan. Ya udah. Kalau misalnya kehilangan barang sampai merepet gitu mbak? Nggak pernah. Mau handphone dipulangkan. Handphone tinggal itu sering dipulangkan. Helm, kalau setiap orang belanja, helm itu disimpan di seteling kalau dia makan lama. Karena yang dijaga bukan satu kereta, jadi lebih aman lagi disimpankan. Jadi dia pas keluar dikasih helmnya. Kalau kehilangan nggak pernah, makanya udah lama di sini. Makanya toki-tokinya sini senang-senang semua. Iya. Aman gitu ya kak? Mudah-mudahan lah, insya Allah mudah-mudahan jangan sampai lah. Kalau sukanya kak?
Ya sukanya ya gitu, ketemu orang rame, ketawa ketiwi. Punya kenalan baru ya kan Kak? Mungkin ada juga yang udah jadi langganan Kakak gitu, biasa jadi kenal gitu. Iya, langganan. Nah, itu satu langganan lagi tuh sana di ujung. Jadi udah kenal Tuh. gitu ya Kak? Iya, mencari dati itu gak dapatnya aku dah. Kalau Kakak sendiri apa alasannya kenapa mau jadi tukang parkir? Ya memang kayak mana ya dek? Sebetulnya enak, menikmati pekerjaan ini loh, betul lah. Ibaratnya karena ketemu orang banyak, jadi memang jiwanya itu memang di pasaran. Bersosialisasi sama orang-orang Iya, juga, Kak. lebih senang kayak gini. Kerja di toko, udah tua, beres-beres, nggak pandai. Anak banyak. Tapi ya enaknya itu karena memang suka di sini ya Kak. Iya. Kalau ada ya cibiran dari orang lain pun pernah nggak dapat cibiran dari orang lain? Pernah lah, dipiralkan juga pernah kok. Itu gimana ceritanya Kak? Kalau bisa sampai dipiralkan? Ya dibilang dia, aku katanya mintanya garang. Terus maki-maki dia, jadi aku bingung, garang maki-maki. Ya namanya ibaratnya dia dimasukkannya di gemala, jadi piral lagi aku. Padahal kakaknya ini senyum ramah kok. Kok ada yang bilang garang? Dipiralkan. Iya. Jadi komenan yang orang memang nggak semua baik pasti kan. Pasti banyak pelit dia kan, mencekik leher. Udah nggak bayar dia merepet. Muncul lah komen yang tak enak. Iya ya Kak. Terakhirnya pas muncul komenan yang bagus, dihapus ya postingannya. Oh alah. Ya. Iya Kak. Kebanyakan mendukung, jadi kan aku nengok handphone orang kan, kebanyakan mendukung, terakhir dihapus ya postingannya. Jadi artis juga aku itu di Labuhan Batu, Gemala. Tapi kakak ini termasuk peduli lingkungan juga loh teman-teman. Tadi aku sempat lihat kakak ini nyiram-nyiram bunga ya Kak di taman itu. Itu ya memang harus, itu obat itu dek. Makanya iya. Jadi toke itu bilang itu bunga itu kalau mau pulang kerja disiram. Iya. Nanti mati kan sayang Kak Iya. katanya. Iya. Tiap hari nyiram itu. Kalau nggak ada kerjaannya congkel-congkel tanah biar subuh. Kadang-kadang orang suka ngambil bunga itu juga minta. Obat ginjal itu. Itu iya ya, kayak bunga kroket gitu kayaknya. Memang bunga kroket itu. Cuma ada campurannya kata toke itu. Makanya disuruh dia siram ya Kak katanya. Yang udah. Tapi itu jadi kayak apa ya? Refreshingnya gitu ya Kak sekalian. Iya. Sekalian mau pulang, kalau ada pergi tinggalkan ember, siram lagi, ambil lagi parkir ya sekalian adek. Iya. Dinikmati saja. Nah, ini kakak kan tadi katanya awal-awal kerja itu harus ada kemampuan bisa apa namanya ya, melihat situasi misalnya kereta waktu mau diparkirkan supaya nggak tubruan gitu kan, harus pandai-pandai. Itu kakak belajarnya dari mana awal-awalnya? Nggak pakai belajar. Oh, nggak pakai belajar? Iya, datang spontan gitu saja. Oh iya ya Kak. Kiri kanan maju mundur udah pandai sendiri aja. Tapi nggak semua lah bisa kayak gitu kayaknya. Intinya belajar ya Kak. Iya pandai karena di jalan-jalan di baganya alah mau hujan. Iya. Gelap Pak. Iya, oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih Kak. Harapan kakak sebagai tukang parkir mungkin kedepannya gimana? Mau dapat mungkin harapannya lebih dapat dukungan dari pemerintah atau gimana? Harapannya ya sih buat masyarakat ya harus ngerti lah, namanya ibaratnya kami itu cari makan, kami bukan mengantongi duit itu untuk kantong kami sendiri. Ibaratnya kalau misalnya memang nggak bisa bayar 2.000 untuk kereta 1.000 pun kami ucapkan terima kasih. Janganlah sudah tidak bayar mereka merepet. Dengerin itu. Seharusnya yang merepet itu tukang parkir udah ditutup, tiba-tiba dia merepet. Kan terbalik, udah panas-panas pantatnya adem, tiba-tiba dia merepet. Nanti dia sibuk yang mempiralkan, dia sibuk yang ngomong sana sini, tukang parkirnya garang. Karena kadang-kadang kami kan nuntutan setoran, belum lagi ke rumah, ngerti lah. Kalau nggak sanggup, ibaratnya nggak sanggup bayar parkir, nggak usah naik kereta lah. Memang di mana-mana ada parkir. Iya.
Ibaratnya 1.000 perak berapa lah? Walaupun nggak sanggup bayar, bilang permisi pun kami ngertinya. Nah, permisi ya kak, lain kali ya kak. Tapi jangan setiap datang lain kali pula. Kami tandainya mukanya itu, sekali-sekali bayar lah pula. Kami juga butuh makan, anak kami juga butuh makan. Kadang ilmu banyak loh dek. Ilmu orang yang parkir ini, udah dia yang salah, kami yang direpetin. Baru nanti sibuk cerita sana cerita sini. Padahal gitu. kita bebe aja gitu ya. Iya. Gitu. Kalau nggak dimarahin juga kami nggak bakalan mau bergaduh, gitu sajanya. Kalau bagus-bagusnya ibaratnya bilang permisi, kami juga nggak bakalan marah, ngertinya kami. Apalagi kadang-kadang anak-anak bilang, wih nggak ada uang lagi bu, nggak mungkin kamu marahin. Iya. Kadang-kadang nanti balik lagi ya bu, wih nggak usah lah kagak nganterkan uang 2.000 perak datang lagi gitu kan. Ini ilmu orang kadang-kadang banyak kali, udah nggak bayar, berepet lagi, aduh. Tuh, mungkin buat teman-teman ya, mohon pengertiannya. Gitu. Iya, dihargailah pekerjaan orang. Itu mungkin nggak seberuntung orang lain gitu kan. Anggap sepele lah sama tukang parkir. Cuma kan kami, ibaratnya kan Jalannya cari makan ya kan? iya, disinilah kami cari makan. 1.000-2.000 lah yang dikumpulin untuk bawa ke rumah, untuk bayar setoran, melanjutkan hidup anak sekolah. Jadi kalau seandainya jangan terlalu sepele lah sama kami gitu. Memang pekerjaan kami mungkin sepele. Cuma kalau ada apa-apa nanti yang dicari pasti tukang parkir. Iya, sebenarnya penting banget justru kak kalau tukang parkir itu. Nggak tahu di mana nanti kadang mau parkir di mana. Iya, pasti kalau ada kehilangan yang di jalan itu yang dicari tukang parkir. Lagian udah memang budaya parkir. Iya. Di mana-mana tukang parkir. Nggak sanggup bayar parkir naik becak. Biar lebih sehat nih jalan kaki. Nah, gitu aja ya kan. 1.000 perak pun makasih nyok bilang bayar. 1.000 perak pun makasih. Kalau katanya nanti singgah ke sana bayar, singgah ke sini bayar. Ya udah nggak usah singgah-singgah. Maaf, please. Mencurahkan hati ya kak? Iya, Tapi tapi tetap tidak damai, tukang damai. parkir. Iya, karena bukannya banyak gaji kami bayar. Karena 1.000 pun sangat berarti ya kak? Iya, 1.000 pun sangat berarti. Ini kadang-kadang, udah nggak bayar, merepet pula lagi. Ya Allah, Tuhanku, dah. Oke. Sabar-sabar ya kan kak? Iya, sabar-sabar. Nanti giliran kami lawan katanya garang. Giliran diam nanti makin mengagain. 10 kali datang nggak bayar juga. Diamnya kakak itu katanya. Jadi serba salah ya kak? Serba salah. Iya ya, oke. Agak pengertiannya aja lah ya kan. Nggak apalah mesti dipaksakan. Cuma kali-sekali dibayar bagi yang pelit. Duit nggak dibawa mati. Nggak bakalan miskin. Bertambah rezeki itu. Itulah. Berbagi bertambah rezeki itu. Oke kak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kita. Sukses terus ya kak ke depannya untuk profesi sebagai tukang parkir. Semoga makin ramai pengunjungnya di sini. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Jumpa orang-orang yang baik, yang mau ngasih Amin. Ketawa ibu. Jadi artis bu. Ya intinya semangat dan tetap sabar ya kak. Sabar-sabar menahan amarah orang-orang yang mungkin belum bisa ngasih pengertian. Iya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu bincang-bincang kita hari ini bersama Kak siapa tadi? Epi. Ya Kak Elpi yang ramah dan sering senyum. Senyumnya dulu Kak, senyum. Senyum dong. Senyum. Dan ya terima kasih yang udah mau ngikuti dari awal sampai akhir. Dan ternyata kita tahu kalau pekerjaan sebagai tukang parkir itu bukan pekerjaan yang mudah, banyak resikonya juga ya kak. Iyalah, banyak tantangannya juga, harus sabar ya kak. Tapi untungnya melihat sosok Kak Elvi ini jadi nambah semangat gitu untuk cari cuan ya kak. Cari cuan demi anak. Iya benar, demi keluarga gitu. Demi ya, keluarga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah. Dadah. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Sempat enggak, udah lah weh. Sampai jumpa di video selanjutnya.